yang di C yang bentuknya adalah usaha, otomatis disalinlah di D. Kayak begitu sih Pak. Nah ini kita butuh penegasan karena akhirnya berkembang isunya. Kalau memang misal untuk usahanya atau pekerjaan utamanya ini yang mungkin masih abu-abu ya, seperti kita contohnya misalkan pemulung misalkan, apakah ini bentuk usaha pemulung, kemudian kayak Grab ya, driver Grab, ojol misalkan, apakah ini kerja sektoral atau usaha yang begini? Nah, kita butuh identifikasi itu akhirnya gitu loh Pak. Apakah ini masuk di D atau tidak, sampai larinya ke sana. Itu sih penegasan-penegasan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua Pak, poin kedua, misal dalam anggota keluarga kan kita catat semua itu ya di awal ya, misalkan ada 5 anggota keluarga. Anggota keluarga yang ketiga ini misalkan sudah meninggal ataupun pindah ke tempat yang lain. Nah, untuk kolom berikutnya ini apakah tetap akan mengikuti urutan itu 1, 2, 3, 4, 5 dicatat semua, cuman yang ketiganya itu kosong, atau bisa dimajukan? Misalkan kan ada 5 kolom tetap di form berikutnya itu, apakah dimajukan saja berarti 01, 02 sampai dengan 04 yang udah nggak ada di kolom 3 itu dianggap udah nggak ada kayak gitu. Nah ini ada kemarin yang masih dimajukan, ada yang masih dikosongi dan sebagainya. Kalau kosongnya 1, kosongnya ini misalkan yang anggota keluarga keduanya yang meninggal, ketiganya meninggal, keempatnya meninggal, adanya cuma 1 dan 5, otomatis dijawab di kolomnya ini apakah di kolom pertama dan kolom terakhir terus seperti itu atau boleh dimajukan yang kelima di kolom kedua kayak gitu. Mungkin sementara itu dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Edi ya atas semua permasalahannya dan pertanyaannya. Selamat datang Mas Mahendra. Jadi yang pertama, poin pertama, apabila ada responden yang menolak, ya teman-teman ya, itu harus berkoordinasi dengan RT setempat. Kalau perlu Pak RT-nya dibawa, gitu ya. Kenapa kita berani harus melibatkan Pak RT? Ya karena nanti ada honor penunjuk jalan Pak RT. Penunjuk jalan loh ya, tidak harus honornya Pak RT ya, penunjuk jalan. Jadi dimanfaatkan itu kita kooperatif gitu ya, kooperatif. Itu. Terakhir seperti Mbak Juli Mbak katakan, Mbak Tefani itu 5 kali ya Mbak Tefani. Sudah dilaporkan ke RT, sudah tidak mempan, tidak mau. Kalau seperti itu nanti japri ke saya harus turun juga, gitu, harus turun. Gitu. Apapun yang terjadi gitu ya. Seperti kemarin long form itu awal terakhir kargo pulang ya. Memang bagian dari tanggung jawab gitu. Cuma harapan saya tanpa saya pun bisa teratasi gitu ya. Karena kan saya sering makan ya. Masa ada bikin sisi-sisi gitu ya. Kemudian yang kedua, yang terkait pertanyaan Mas Edi ini, 4 mana ya? Ini harus pengawas harus paham loh ya. Tidak bisa dicuekin gitu ya. Jadi di pertanyaan, coba pegangkan, pertanyaan pegang. Jadi pertanyaan 416 dulu ya, 416 bekerja itu dari semua aktivitas dia, apakah dalam sehari dia bekerja, dalam seminggu dia bekerja, itu sederhana ya. Cuman pada saat di pertanyaan 418 sampai jam 4 dikurangi waktu 1 jam ya, karena saya habis duit gaji buat pinjaman bank ya, kan kerja setoran demi keluarga. Kemudian malamnya saya ngojek misalnya, ngojek berapa jam gitu Mas Edi ya. Kemudian hari Minggu saya ke sawah karena saya punya sawah. Waktu terbanyak di antara itu mana? Itu yang dijadikan pekerjaan utama di 417 gitu ya. Jadi apa itu usaha, apa buruh, nggak melihat sudah waktu terbanyak. Nah karena saya PNS ya, maka PNS menang. Apapun yang terjadi kalau PNS, terus saya ke sawah misalnya tiap harinya 6 jam. Sementara di PNS saya malas gitu, karena harus habis gaji jelang waktu. Ya, secara waktu saya kalah sama pertanyaannya. Kalau PNS tetap PNS-nya yang menang. Ya khusus PNS loh ya, dengan M gitu ya, pejabat negara TNI gitu. Tapi dalam kondisi normal, dia pegawai toko, paginya masih dia. Kemudian
siangnya ikut membantu istrinya jual rujak, kan bisa